hajasun fainahu ro'aha sunatun itu ro'ahu sunatun. Wadalil ala wujubiha anha tahrumu al-bai' walau la wujubuha ma haramat li'anal mustahab la yahrum al-mubah. Mestinya ini beliau juga tidak berani mengatakan langsung, hanya menganalogikan. Mestinya kalau budale mawon niki kok budale niki mboten wajib, kaya napa jual belinya kok haram? Tidak mungkin perkara yang mubah itu sampai diharapkan. Perkara yang sunnah tidak mungkin mengharamkan perkara mubah. Mestinya yang mengharapkan perkara mubah itu ada perkara yang wajib, yaitu huduril Jumat. Nah ini makanya terjadi perbedaan ibarat, sehingga terusannya itu wa minal mustahab al-mubadarah itu bisa ila Jumat. Jadi sebagian kesunahan itu adalah mubadarah ila Jumat. Tapi sekali lagi ini tidak jelas. Mubadarah ini mestinya belum sampai suruh fi adzabil Jumat. Mestinya ini ibaratnya karena tafsir ini tidak jelas. Ini kan menafsiri ayat tidak sampai detail. Dan di sini saya cari juga tidak detail. Tidak detail dalam permasalahan adzabil Jumat. Yang ada ibarat terus adzabil Jumat. Ini udah dituau. Yang satu istighfar, yang satu muksu. Dan ibarat muksu itu kalau mau mendalaminya, misalnya ini termasuk kamidat ya, ibaratnya kurang panjang. Kalau yang selebihnya ibarat dari kamidat itu ada tambahan yang disebut oleh Mahfuz Al-Qadafil Jami' ini dalam jamannya itu malahnya au mahalin qaribin min li'anna man fihi niki senangnya kal hadir fil masjid. Jadi di dalam parkiran masjid itu niku kaya wong hadir. Cuma saya juga bingung lagi, kal hadir ini yang menjadi hukum musabbah. Jamek sabahnya apa? Jameknya gimana kal hadirnya ini? Apa ya wis dihitung hadirin? Apa ngitung keharaman-keharamannya sehingga di parkiran itu juga haram membayar? Kaya di jero masjid makruh. Dan ini juga menjadi janggal lagi. Karena memang ya ibaratnya belum banyak yang ketemu. Soalnya saya yakin kejadian ini tidak banyak di zaman dulu, mana Mas Iqbal? Zaman wong biyen itu senangnya takdir. Saniki mboten ta'khur termasuk semuni barang iki maksudnya. Senangnya dita'khur. Soalnya ini ngomongnya, soalnya duwe ilmu sitok, sing ngomongnya Jumatan iki kula gak wajib. Jadi ya ora wajib Jumatan. Soalnya yang wajib Jumatan. Kalau jenengan tidak wajib Jumatan berarti jenengan tidak ada kitab untuk khudur. Tapi kalau jenengan kitab talzamu al-Jum'ah itu khudurnya itu ba'da'an yadil Jum'ah. Ini suruhnya bagaimana? Ibaratnya ada muksu fil bait ba'da'an yadil Jum'ah itu haram. Yang ada itu. Kalau tambahan dari Yai Mahfuz tadi itu saya kira masih berkutat di istighornya itu. Yang ada ibarat belum berangkat itu ya nikwau. Hanya saja sekali lagi dalam konteksnya Pak Yanto ini kita hukumi berangkat itu dari mana ini juga tidak jelas. Soalnya ojo-ojo kau omah terus niat udah Jumatan neng masjid rumah sakit. Kan berarti dia sudah sudah khurut ila Jumat. Kan mau mestinya.
Atau ya kita tafsir saja. Kalau dia niat berangkat setelah Jumat, jadi ya haram. Kalau kita simpulkan begini, ini berani apa tidak? Kalau dia niat berangkat Jumatan setelah mendengar adzan saniyah, maka menjadi haram. Nah, ibaratnya kalau yang ada di wau subada ada di Jumat, ada di Jumat itu ternyata haram. Hanya saja itu feedback yang qaribun jiddan. Nah, pada ini masih kitab yang sama. Feedback qaribun jiddan itu dikatakan belum berangkat ke masjid. Tapi di Jawa mahalun qarib itu kalau hadir di masjid. Nah ini menjadi kontradiksi Mas ya. Nah ini sitok masuk sitok dulu. Cuman yang mahalun qarib itu memang prosesnya dari pria yang jauh. Kalau pria yang jauh terus tengah itu supaya hadir. Kayak hadir ini di bab mana juga saya belum ada kejelasan di zaman. Karena memang ya sekali lagi saya kira budaya ini memang budaya yang baru. Betul kok kan ini budaya. Jadi kalau saya cara pulau karena memang keterbatasan ibarat cara pulau pilih cara pulau untuk bagaimana hukum seluruhnya berangkat setelah adzan saniyah. Karena belum ada benar-benar ibarat yang mengatakan suruh ila Jum'ah ba'da adzan saniyah itu haram ada. Yang ada haram istighol pada adzan saniyah. Atau dimafhum saja istighol fisuruh ba'da adzan saniyah wis haram apa meneh iki urung suruh luwih haram mesti masih enggak wajib. Ini cara kula dari mafhum itu saya kan karena ya tapi kan gak ada jenengmu kal hadir fil masjid kulun muhtamilun wa kalamuhum ilal awal akrab. Oke, kan masih kurang. Nah, tapi kan akrab niki mungkin baliknya tang yahumne. Awal. Oke, itu kan awal-awalnya kan wa yahrumu ala dil jum'ah iman lazimuhu an jum'ah at-tashaghul anha bi an yatraka saya ilaiha bil ila akhirih wa nyawa jeneng diwawa setiang mau. Terus niki mandap ingkang aula indala tasyagola kal hadir fil masjid kullun muhtamilun wa kalamuhum ilal awal akrab wa hal istagola bil ibadah kal kitabah kal istagola binahil ba' muqtada kalamuhum na'am. Ibaratnya itu kan diihtimalkan keharamannya istighol ba'dal khutbah ba'dal adzan, bukan keharaman suruhnya ikdamnya ini Pak Kasih. Niku kan cara wong ning jaba masjid niki kan khilaf. Mesti ada dua potensi. Iki kaya ning masjid apa ora? Nek jomone kaya ning masjid berarti ning kono pun mubayah ya haram kan wonten. Makanya Pak Akram awal akhir ning jaba iki ya haram mubayah. Bukan ikdam suruhnya. Cara jenengan ibarat itu bukan ikdam suruhnya di mana? Titiknya ikdam suruhnya tidak ada kecuali muksunya. Ibarat di situ loh. Jadi lihat di sana ada muksu, ini kan belum ikdam, belum suruh ila Jum'ah. Terus ada kasus kok ada fi mahalin aqrabu ilal masjid. Ini hukumnya bagaimana? Nah, ini jadi permasalahan. Kan yang dimasalahkan kan aqrab ilal mahalin wau tahu yang jadi titik pembahasan di Jawa. Belum sampai mengatakan suruh ba'da analisanya. Hanya saja sekali lagi dan cara kula wong istighol ba'da suruh isane koyo wis haram
Apa meneh iki lho budal. Wis budal sing istiqo lho wis haram. Ngeten nggih, rentetan siji mengke sing usul menang itu kan bebek ya. Nggih. Tidak. Kalau mahal mungkin bukan keluar dari kaki bed. Tapi kan memang belum berjalan. Istilahnya memang haramnya itu seskurung adzan kok ora budal. Itu bisa. Makanya yang status sejarah dahulu ketika mencontohkan orang di pasar. Kan yang menjadi barometer di suruh mereka budal niat kos dulu Maria. Nggih, maksudnya kan makanya dan itu kan juga belum ada ibaratnya yang mengatakan orang dikatakan suruh fil Jumat, suruh ila Jumat, suruh ila Jumat. Itu ada kos dan itu juga belum ada, hanya kefahaman kita. Tak kira namanya haram itu pihak kiman jalasa lau fi ghairi jami'. Nggih. Iki yang yen wong sing haram kae sing ora lungguh istighfar lho nggih dijame. Lah amaman samiani dak fakoma qasidan li Jumat. Nggih. Faba afitorihi auko ada fi jame wa ba'fi fala yahrumu alai lakin bikro. Jadi neng kono wis istighfar tapi dia kan aku nida pas awal dia melaku kosidan ngejo neng Jumatan budal terus neng jalan tangga karung nuwi kumpreng-kumpreng pada dolan iku mboten haram tapi kan budal utawa dia lungguh neng isi jame lek sing kira-kira lho sing apa sing ora mlaku ora budal kene kami gak mau muksufi bibek walau jidan mbok sanding masjid kok di rumah tapi ada satu omah kan makhluk korek sebetulnya enggak masalah mungkin di situnya. Nah, ini makanya dari barometer kan akhirnya punya kesimpulan bahwa yang menjadi barometer dia itu dikatakan berangkat dari rumah atau tidak kan asli qasidan niku wae Maria. Kan ibaratnya qasidan lil Jumat apa tidak, sehingga mestinya sekali lagi mestinya wong bahasane mawon dan itu rada janggal gitu. Hanya saja kata Pak Mas, ibaratnya itu idza sami'an idza. Boten kok bada adani Jumat dan redaksi ibarat deskripsi kita itu berangkatnya ini bawacane ya deskripsinya itu berangkat ke masjid setelah. Jadi kalau idza sami'a kita sisihkan dulu. Idza sami'a kita sisihkan dulu. Berarti dia belum ada terus mudah. Buat itu kok bada ada misalnya. Kalau bada ada misalnya lah ini gitu. Yang belum ada. Nah, makanya bawa atau lima. Yang ada idza sami'a berarti belum selesai adanya. Kan nonton Malia. 2013. Ada rumah dan Pak Sami'ah tidak wis gak rumah dan semua sih rumune buat kok ada di lapan tidak semua wis rumune wis krungu ngoten lho. Nah ini makanya hanya pendekatan kenapa? Karena tidak ada ibarat yang spesifik ba'da ada nisaniyah. Yang ada contoh itu tidak sami'ah tidak. Terus ada yang muksufil bed. Tanda ada nisaniyah. Makanya dari dua kesimpulan itu mestinya kan ya ada titik temu. Ada titik temu. Kalau memang dia tidak punya tujuan Jumatan, pasti. Tapi memang sekali lagi ya, kalau di tafsir Qurtubinya itu saja sudah khilaf. Padahal itu tafsir Qurtubinya sudah khilaf. Tapi ini ceruk lois. Iki ngeten. Berangkat dari dawuh Gusti Allah. Dawuhnya Allah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait.
Jadi ketika sudah ada nidaul Jum'ah, memang di situ ada khilaf, ada yang mengatakan adzan, ada yang mengatakan sholat. Di situ diperintahkan ada amar fas'au, berangkatlah. Nah, di sini dijelaskan ujibu bi anna maknahu umdu, berangkato. Jadi ketika sudah mendengar nida maka berangkatlah. Nah, sekarang ketika orang sudah mudiyin, sudah berangkat, kemudian dia di jalan itu istighol dengan istighol dengan sinama, sonae, maka kan istigholnya kan makruh atau cuma terus makruh. Atau ketika sudah di masjid jamek juga makruh. Yang haram itu kan sudah ada nida, dia tidak mudiyin, tidak menggerakkan tubuhnya untuk berangkat. Itu. Lah, amma idza dzaqal waktu fal aula al isra. Lah ketika dia dagang nang dalan, meskipun hukum dagangnya di jalan itu makruh, tapi kalau sampai waktunya itu doko, kalau dia tidak cepat ke masjid dia akan ketinggalan Jumatan, maka hukumnya isra, berangkat itu adalah wajib. Amma idza dzaqal waktu fal aula al isra. Baqala al-Muhibbu Tabari yajibu di dalam yudrik al-Jum'ata li'an illa bihi. Tapi enggak dikhawatirkan enggak akan menemukan Jumatan kecuali dengan Isra, maka Isra itu hukumnya adalah wajib. Nah, sekarang ditarik ke kasus yang ada di distribusi. Si A tadi sudah berangkat kan? Sudah mudiyin di masjid. Kemudian dia dadak rokokan. Nah, kalau seperti itu saya kira enggak sampai haram itu. Paling pol makruh. Karena apa? Dia sudah melaksanakan perintah fas'au, yaitu berangkat. Cuma di jalan dia dadak rokokan nang soraja nang sapelem. Nah, maka selama dia tidak sampai meninggalkan Jumatan, ya sekolah dikomati ya moro, maka hukumnya apa itu sih biasanya dilakoni yang beri masjid. Itu hukumnya adalah makruh. Mungkin itu sementara. Betul, itu kan usulan yang nomor 3 loh, Pak Mahfud. Kita bahas yang nomor 2 nih. Nomor 2 itu tentang hukum berangkat setelah adzan saniyah. Jadi berangkat etok itu setelah adzan saniyah. Ini bagaimana hukum berangkat? Tidak bisa dilepaskan dari Gus. Nanti kalau arahnya ke situ nanti tidak sesuai dengan pertanyaan di permasalahan ini. Yang kita bicarakan di sini adalah permasalahan dari Pak Yanto, bahwasanya Pak Yanto itu mengerti bahwasanya hari itu adalah hari Jumat, dan dia juga sampai mengetahui jaraknya antara rumah dengan rumah sakit itu, dan dia juga mengerti bahwasanya setiap hari yang dia lakukan ketika hari Jumat menjelang pukul 10.30 itu dia yang melakukan. Niat hari ini untuk masalah ini sudah ada niatan untuk melakukan sholat Jumat, hanya saja dia itu tidak segera datang ke masjid untuk keperluan sesuatu itu. Saya mohon kita kembali ke pokok permasalahan, nantinya akan melebar. Kang wonten ibaratnya niku ngeten. Idza nudiyalis ya idza sami'an ida qasidan min Jumat. Ini istighfar makruh. Ibarat yang ada istighfar ba'da adzan saniyah niki haram. Yang ada ibaratnya. Yang belum ada ibaratnya suruh atau khurut ba'da adzan saniyah. Kecuali yang sedikit memper gini wau ibarat muksu. Paling memper muksu fil bed niku haram. Ba'da adzan saniyah sing ning rumah haram. Ibaratnya di rumah. Dari Pak Yanto bener nang rumah soalnya. Pak Yanto itu dari rumah mesti di Jakarta. Makanya apakah yang menjadi barometer itu kostumnya? Kalau kostumnya dan akhirnya ibarat ini sudah akhirnya beliau berangkat ke masjid setelah ada 2 kali berkumandang. Ini
berangkat ke masjid ini dalam rangka transit di sana apa bagaimana? Makanya kalau sendiri masih bingung untuk menetapkan idamnya Khurut Pak Yanto ini di mana? Di rumah. Saya kira idamnya itu ya setatnya dari rumah sakit. Kecuali Pak Yanto tadi setelah Ba'dal Fajri dia niat berangkat ke masjid Jumatan kemudian mampir rumah sakit, berarti dia sudah mundiun. Tapi kan ini memang tujuannya ke rumah sakit nunggu anak, kemudian ada Jumatan, ya maka setatnya itu ya dari rumah sakit. Setat diarani fas'au itu dari rumah sakit. Dan deskripsinya akhirnya beliau berangkat ke masjid setelah adzan 2 kali. Nah ini ibaratnya nonton. Terus bahasan budal beradzan itu orang kok mlebu masjid nonton mandek neng tongkrongan mergo sempat saja. Jadi makanya belum ada ibarat yang spesifik betul-betul spesifik khurut qasidan lil jum'ah ba'da adzan saniyah. Dan ini cara kula nggih. Monggo lah dipun pokoke kula pilih sing aman nggih monggo, mergo ya ibarat tidak cukup. Dan ibarat yang akron itu saja muhtamil ulama belum sampai memastikan ini benar ini tidak yang ada di zaman itu. Ulama mau harus di kabeh muhtamil rawani ngukumi ya yang mana sih lah ada terus mau waktu di senawar ulama sing ngomong mawon iku ya enggak setuju karo senawar juga setuju enggak. Ibarat yang mengatakan apa itu? Adhab ilal jum'ah ba'da adzan saniyah yang tanpa istighol bisai itu diharamkan. Itu coba tadi kalau ada ibaratnya nanti beres nanti. Belum ada ibarat yang spesifik. Kalau muksu tadi. Muksu itu di rumah. Sorry itu ibaratnya sorry. Jangan muksu di rumah. Iya muksu di rumah. Berarti di rumah sakit pun kalau memang setatnya memang di rumah sakit, berarti muksu di rumah sakit juga sama loh. Makanya itu mestinya ternyata hanya saja memang kan kita tidak bisa kita tidak bisa menghukumi sesuatu yang tidak jelas. Berarti Pak Yanto nggak hadir. Masih kurang nonton. Saya hanya mencoba mengakomodir. Kalau Pak Yanto sudah niatan Jumatan dari rumah, ditafsir Pak. Ya benar. Masih kurang berarti sudah ada niat Jumatan itu masih. Kalau Pak Yanto sudah ada niatan berangkat Jumat, maka berarti kan belum belum niatan, maka tafsir tidak bisa dipastikan karena memang Pak Yanto fiktif. Berarti ini asli tenan ini kejadian Pak. Rumah sakit kuat asli tenan. Ya, ini haramnya itu hakiman jalan sapi gori jamek. Ini itu kan ya. Jadi lek wong urung neng lungguh fi hakiman jalasa jamek kan mboten kita masjid Jumatan itu. Nggih. Jamek kan maksudnya nggon kumpulan Jumatan. Nggih. Fi ghairi. Dadi lek urung lungguh ning kono, dadi sing kok enek nida kok ora sing ibarat jenengan niku enek nida dhewe budal. Cuman istighone tengah-tengah. Kan iki wonten. Kan pas krungu adan dhewe budal. Sami anida pas krungu adan dhewe budal. Mboten badal adzan saniyah. Jadi suruhnya, ikdamnya khurut itu ba'da adzan saniyah itu tidak ada. Niki memang mriki niku terusane niku memang apa kangen mayus biwa saya ila cuma ba'da suruhi bil adzan. Jadi memang pekerjaan setelah adzan. Nah, hukum haram kuwi dirungke bagi orang yang tidak lungguh ki manggon enggak neng jamek. Nek rumah sakit senajan budal kan dia kan lungguh kan belum di jamek. Lah nek kono ya wis bari dak malah budale bari dak pisan. Lah makanya lah wong kuwi bak ning nggon memang bak dasuri.
budale baca surui istigholnya. Nek haram istigholnya lho ya. Makanya bulan itu jagari kan Pak. Ibarat awal itu ngomongin ibadah adzan jelas, terus mau tafsiran itu tidak sama anidah pasti dan ijma terus istighol kan mantan. Jadi kan justru jadi kontradiksi nih. Utek kula gak teko ora kabeh. Mergo sing dhuwur baca adzan nisaniyah sorry ibaratnya nggih, dhuwur baca adzan nisaniyah. Maksudnya ngeten lho. Haram ning dhuwur baca saniyah memang istigholnya. Terus panggonane haram iki wong sing piye? Iki menerangkan haram wong Mekah. Ini tetep pangrah rana setelah baca saniyah. Wong jalasa fughari jame. Jadi harame wong sing ora ana istighol sing dekat neng anu tadi jamek tadi jalasa ora lungguh. Sing tunggu nek jamek matae sing tunggu ora mandek ning ndi. Maka niku lek kula ngono iki ranae harame suruh tadi panggah itu. Berarti cara jenengan ningali ibadah itu contohnya ngeten. Misalnya jadi ida sami'an itu contohnya adalah ning jero kamar masjid. Iki sami'an kedak ya. Karena tidak sami'an tidak iki. Iki kok orang dan suruh itu wis haram. Ya karena maka juga segitu. Lagi kan masih perlu ibaratnya tetap tidak spesifik loh Pak, tidak spesifik bahwa suruh. Makanya tafsiran itu umpama ditafsir berangkat setelah adzan kedua itu hukumnya haram. Meskipun tetap wajib, benar lagi. Fi'lunya haram, asimun. Akhirnya haram. Jadi kalau menurutku tafsirannya begini, tetap kalau kasusnya Pak Yanto. Kalau Pak Yanto dari rumah sudah memang niatan Jumatan, ini yang berangkatnya. Tapi pertanyaannya kan adzan kedua, ya tetap haram ya istighol dengan menunggu istighol sejauhnya. Mungkin nanti mustahilnya kalau ikan itu orang ini sudah jadi ini kan itu mustahilnya. Istigholnya orang berarti berarti kalau kita hukumi berangkat berarti dua ya sebenarnya. Kalau berangkat Jumatan setelah adzan kedua selesai, ini berarti haram hukumnya. Yang istigholnya berangkatnya jangan mantul hukumnya haram. Takhirnya yang haram. Lagi ya takhirul khurud ini loh. Takhirul khurud berarti ada di sana itu haram betul. Dengan khilafnya di tafsir Qurtubi wau. Ente semua muni sholat, ente semua muni adzan, ente semua muni wajib nonton. Ini juga mengarah apa betul? Mestinya tidak haram loh, yang kira kabeh muni ngono lah. Gak sampai haram berarti. Asal kok kan sing haram, tapi yo haram ya bene ngono sih. Kalau kita sepakat haram ya haram mawon. Tapi ini dari sampai. Jadi ini kalau sampai Musawin juga juga sepakat kalau suruh ba'da adzan saniyah itu haram banget ya boleh di sini. Sih, kalau kau cocok makruh kecuali sampai dhaikul waktu, kalau dia enggak sampai di masjid ketika sudah selesai sholat Jumat itu haram. Yang dhaikul waktu itu konsekuensinya adalah tarkul Jumat. Ya. Konsekuensinya tarkul Jumat. Tidak memandang surutnya, tapi memandang karena jalan tarkul Jumat berarti jenengan ya haram tarkul Jumat. Ya, ini makanya meskipun dia mudhihinya itu ba'da adzan saniyah, selama dia sampai di masjid itu enggak sampai kehabisan sholat Jumat, itu masih dalam kategori makruh. Itu mafhum dari situ nih, tapi saya tidak berani. Mafhum khulafahnya atau kalau kita berangkat pokok tidak ketinggalan, kalau sampai ketinggalan Jumat maka haram. Kalau tidak berarti tidak haram, kan itu mafhumnya jenengan. Enggak, ibaratnya begini. Coba ibaratnya. Tadi kan sudah saya baca. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul fas'au ila dzikrillah. Terusnya kan wa dzarul bai'a.
Fadhahiru anna sa'ya matlubun. Ujibu bi anna maknahu umdu. Yang dimaksud dengan faso itu adalah umdu, budalo. Li anna sa'ya yutlaqu 'alal mudhi, sebab sa'yun itu yang dimaksud adalah mudhiyun, gerakan tubuh untuk berangkat wal adwi. Fabayyanat as-sunnatu al-muradu bihi. Sunnah sudah menjelaskan tentang murad daripada fas'au ila dzikrillahi wa dalul bayi. Wasa'yu ilaiha ma lam yadik al-waqtu. Sedangkan berangkat menuju Jumatan selama waktunya tidak sampai sempit. Wa ila ghoriha, bahkan sakliyane Jumatan min sa'il ibadah makruhun. Kama qala Mawardi. Amma idza dhaqal waktu fal aula al-isra, ketika waktunya sudah cepat maka cepat. Wa qala al-muhibbu Tabari yajibu idza lam yudrik al-jum'ata illa bi. Bahkan menurut Imam Al-Muhib At-Tabari, meskipun mudhinya itu kalau tidak sampai kehabisan waktu itu makruh, tapi kalau sampai kehabisan waktu maka mudhiyun bil isra itu hukumnya menjadi wajib. Oke, Mas Pura kan itu sekali lagi juga tidak ada kejelasan tentang waktu ikdam. Waktu ikdam ini kapan? Kan itu kan namun ngomongnya bahwa makruh. Itu menjelaskan tentang dawuh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Berarti itu menjelaskan nudiya. Berarti nudiya itu kan berarti pas ada terus udah. Bisa adzan, mungkin bisa sholat, tergantung penafsiran. Kan ini khilaf toh? Oke. Tidak ya. Kalau sampai tidak sholat berarti komat. Iya. Komat, kalau sampai omah adoh komat ya kudu saya angin, dan ada saya angin ya dosa. Nek kula bari pun biar bisa mawon. Ayo. Jam 10:30. Oh nggih. Masalahnya latih haram nih. Haram kabeh wong-wong. Nah, kalau istighol, berarti meskipun tidak doikul waktu, tapi kalau tidak istighol istighol sonai, karena apa? Karena dalam ayat itu dijelaskan fas'au ila dzikrillahi wadarul bayi. Sedangkan ada perhiasan termasuk itu adalah sonai, angkoe dan lain Lagi kan dan sebagainya. Memang dua komponen ya. Ada yang fas'au, ada yang daru. Dan yang wadaru ini adalah hulu dari ibarat istighol. Kan ibarat istighol itu pokoknya adalah ayat wadarul baik. Kalau ayat berangkat itu kan fas'au ini ya, nonton toh. Lagi. Cuman sebenarnya gini, keinginan saya juga tidak harus. Hanya saja sekali lagi belum ada kejelasan bahwa